Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat netizen Bengkulu yang sing budiman dan dimana saja berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang mungkin sudah kita kenal karena ayat ini senantiasa kita dengar pada waktu bulan Ramadan, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu diwajibkan pula sebelumnya agar kamu bertakwa. Sahabat netizen Bengkulu, mari kita kemudian sedikit bedah ayat ini. Ada 3 dimensi setidaknya yang kita perlu catat dari ayat ini, yaitu yang pertama, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Mengapa yang dipanggil orang-orang yang beriman? Karena hanya orang-orang yang berimanlah yang kemudian akan menyahut panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu panggilan sholat, panggilan puasa, panggilan haji, dan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dimensi yang pertama itu adalah dimensi hablum minallah, bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW dinyatakan bahwa ada hadis qudsi yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa puasa itu adalah untukku. Tidak hanya puasa sebenarnya, tapi bagaimana kemudian sholat kita, haji kita, ibadah kita, sedekah kita, dan lain sebagainya, berlandaskan pada frame, berlandaskan pada kerangka inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, sesungguhnya sholatku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangat juga berkaitan erat dengan kemudian keikhlasan. Keikhlasan di dalam diri untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyandarkan semua amal usaha kita, menyandarkan kemudian ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang disebutkan dalam Al-Qur'an, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Diminta kita untuk memurnikan ketaatan kita kepadanya dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Maka kemudian niat itu menjadi hal yang sangat penting. Niat menjadi hal yang sangat penting untuk kita dalam beribadah. Maka mari kita introspeksi diri kita. Materi ini bukan materi yang berkaitan dengan untuk menghujat orang ataupun menunjuk orang, oh orang ini tidak ikhlas, oh orang ini tidak ikhlas, oh orang ini penuh riya, oh orang ini penuh sum'ah, tidak. Tapi bagaimana kita bisa mengintrospeksi diri kita. Karena mengapa? Karena kalau kita salah niat, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan hadis riwayat Imam Muslim, ada 3 golongan yang pertama kali akan masuk ke dalam neraka. Apakah orang yang masuk ke dalam neraka itu orang yang pernah berzina? Apakah orang yang pertama masuk neraka itu adalah orang yang membunuh? Apakah orang yang pertama masuk ke dalam neraka itu adalah orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah selama di dunia? Ternyata tidak. Golongan yang pertama yang akan dipanggil adalah justru golongan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Mohon maaf, diralat. Orang yang berjihad dipanggil kemudian oleh orang berjihad itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditanya, apa yang kamu lakukan selama di dunia? Maka orang yang berjihad tersebut berkata, sesungguhnya aku berjihad di jalanmu ya Allah. Ini adalah klaim kita, ya, mengklaim, tapi sebenarnya kemudian niat kita bukan karena Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui itu sehingga Allah kemudian berkata, kamu dusta. Bukankah kamu berjihad itu hanya untuk mendapatkan nama besar, untuk disebut sebagai pemberani dan lain sebagainya? Di dunia sudah dapat, maka di akhirat tidak dapat lagi. Maka orang inilah yang masuk ke dalam neraka pertama kali. Selanjutnya golongan yang kedua adalah golongan yang orang yang suka membaca Al-Quran. Mengapa orang yang suka membaca Al-Quran justru masuk ke dalam neraka? Karena lagi-lagi ini masalah niat, dan niat itu letaknya berada di dalam hati, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala paling paham masalah hati. Ya, ditanya oleh Allah, apa yang kamu lakukan selama di dunia? Sesungguhnya aku membaca Al-Quran, aku mengajarkan Al-Quran, dan aku senantiasa berstandung dengan Al-Quran. Maka kata Allah, sesungguhnya kamu dusta. Kamu tidak melakukan itu karena niat lillahi ta'ala, tidak karena aku. Kamu melakukan itu karena apa? Karena kamu ingin disebut sebagai qori. Di dunia kamu sudah dapatkan itu, tapi di akhirat kamu tidak akan mendapatkan lagi. Dimasukkanlah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam neraka. Inilah golongan yang kedua. Golongan ketiga siapa? Yaitu golongan orang-orang yang bersedekah.
Golongan orang-orang yang bersedekah ini dipanggil oleh Allah, ditanya, apa yang kamu lakukan selama di dunia? Sesungguhnya aku bersedekah atas namamu, sesungguhnya aku berinfak atas namamu, sesungguhnya aku berzakat atas namamu. Tapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu dusta. Sesungguhnya niatmu itu hanya ingin disebut sebagai seorang yang dermawan selama di dunia. Di dunia kamu sudah disebut sebagai seorang dermawan, tapi di akhirat kamu tidak akan mendapatkan lagi. Akhirnya golongan ketiga ini dimasukkan pula ke dalam neraka. Nauzubillahi min zalik. Sahabat netizen Bengkulu yang budiman, maka penting sekali niat ini agar kemudian kita mampu menjadi pribadi, agar ibadah kita pribadi yang baik, agar ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sempurna, dan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Selanjutnya, dimensi yang kedua yaitu hablum minan nas, dan dimensi yang ketiga itu adalah tazkiyatun nafs. Mungkin akan kita sambung dalam pertemuan selanjutnya, dan kita cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih atas kesediaannya menonton channel ini. Like, subscribe, jangan lupa. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.